bergabung. Selamat datang Di Tipot Tiba-tiba Podcast. Hai, kenalin aku Putri Rahma Oktaviani. Aku Alera Rahmadinat. Oke, jadi guys, hari ini tuh kita bakal ngebahas pengalaman kegiatan internasional, yaitu Global Wellness Leadership di Malaysia. Nah, dari Alia sendiri, tahu gak sih Malaysia tuh fun fact-nya apa aja? Fun fact-nya adalah di Google. Ya, Upin Ipin lah ya. Iya, Yang biasa boleh kita lah. kenal kan kalau Malaysia tuh Upin Ipin ya. Iya, betul, Si betul. kembar Terus, botak itu. nah, Malaysia ini kan rada mirip-mirip gitu ya sama Indonesia. Tapi apakah ada perbedaannya di antara kedua negara itu? Kita tidak tahu. Tapi kita tidak membagi cerita pengalaman kita sendiri karena memang kita belum berkesempatan ya. Iya. Jadi kita sudah mengundang ada 2 narasumber yang bisa memberikan kita cukup informasi mengenai hal-hal tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke narasumbernya nih Ale, dari aku sendiri sih sebenarnya tertarik banget ya sama perbincangan kali ini karena pertama kita ngebahas yaitu pendidikan yang dimana tuh kegiatan ini internasional dan otomatis nggak cuman pembahasannya tuh perihal pendidikan aja karena di sini mengenai leadershipnya juga gitu. Langsung aja terus kali ya. ada wellness-nya juga nih, masih jadi misteri nih. Wellness-nya itu tuh maksudnya apa nih ya kan? Yeah, that's- Oke, kita langsung kenalan sama narasumber kita. Ada narasumber kita yang pertama dari Penmas Angkatan 2022. Halo. Hai, aku Fathia Zahida, biasa dipanggil Za, teman-teman kenalnya juga Za. Iya dari Penmas 22 kelas B gitu. Oke. Halo Kak Za. Untuk satu lagi narasumber satu lagi ini bukan dari pendidikan masyarakat ya, tapi dari manajemen pendidikan. Halo Kak. Oke, halo teman-teman semua. Aku Vidya Amalia Tanisa, bisa dipanggil Vidya. Aku dari MP, betul, Manajemen Pendidikan Angkatan 2022. Kombinasi yang benar-benar pas banget nih ya. Iya. MP dan Penmas. Sama-sama pendidikan ya. Betul. Lingkup ya. Oke, kita mau kita tanya kabar dulu nih Kak. Apa kabar nih Kak Za dan Kak Vidya? Alhamdulillah, pusing proker ya. Kabar baik sama sih, kabar baik tapi kita pusing semua. dikit lah ya. Wanita-wanita Terus. produktif, wanita-wanita independen. Amin. Wanita karir ya. Independen Wanita-wanita abis ya. karir ini. Berarti kesibukannya akhir ini nih lagi ngurusin proker aja nih. Nggak ada kesibukan tambahan-tambahan lain gitu. Ada Za sih, dulu. paling lagi nyari pertama nyari magang ya kan. Ya, udah mulai sibuk magang pokoknya. Udah mulai ke karir ya. Karir tinggi Udah sekali. mulai realita ya. Oh iya, realita banget. Terus Oh, lagi gitu. sibuk ngerjain project-project lomba sih, insya Allah ya, doain Ya. amin. Semoga lancar sih. Semoga ya. lancar, Dan semoga juga- sukses. Iya betul. Amin. Kalau dari Kak Vidya sendiri gimana Kak? Lagi Kesibukannya belakangan ini selain betul sama kayak kurang lebih ya sama Iya, Zahida sama. ya, kita kayak prokeran juga. Aku lagi jadi megang satu proker jadi ketuplak, alhamdulillah. Wih, keren. Pusing sedikit, sisanya pusing banyak ya. Kalau selain prokeran mungkin di luar sih ya, di luar kampus lagi ada magang juga sekarang ini. Oke. Magangnya jadi bagian program juga ya, mungkin karena pengalamannya di divisi acara dan sebagainya. Selain itu mungkin sama ya, lagi hunting-hunting lomba juga ya, kita mencoba Lomba debat ya. sibuk yang banget ya ya. sebentar produktif ya Iya. di tengah-tengah ini. Itu sih palingnya kurang lebih ya. Ya Nah, saya kalau boleh tahu nih, jam tidur aman nih, jam tidur. Tidur tuh apa ya? kita kayak tidak mengenal ya, tidur itu sebuah kegiatan apa ya? Itu opsional ya teman-teman. Itu bukannya buat anak SD ya? Aduh, Tidur enggak. siang ya. Penting. Tidur tetap penting ya, harus tetap istirahat itu. Oke, Kak Za dan Kak Vidya, kita mau nanya-nanya tentang kegiatan yang udah dilakuin beberapa minggu lalu ya. Beberapa minggu lalu, Global Wellness Leadership Week. Betul. Weeknya. Ya. Betul. Oke, jadi mungkin bisa dijelasin dulu nih apa sih sebenarnya kegiatan itu tuh mencakup apa gitu. Tujuan dari kegiatan itu. Oke, jadi kami nyebutnya GWLW ya. Singkatannya, Itu Global betul. Wellness Leadership Week. Jadi ini diselenggarakan oleh UiTM, University Teknologi Mara dari Malaysia, Selangor ya. Yap, Selangor. Hmm.
Jadi si UiTM ini kalau di sini mirip sama mungkin BINUS gitu ya, karena dia banyak banget cabangnya, Betul. nggak cuma satu. Oke. Dan masing-masing cabang tuh punya apa ya? Pokoknya mereka berdiri sendiri lah, manajemen sendiri gitu. Kemudian mereka bikin GWLW ini di mana mereka ngundang banyak teman-teman secara internasional biar bisa ngomongin tentang satu leadership, yang kedua mental health. Dan yang ketiga tentang drug usage, atau drug usage di sini adalah penggunaan barang-barang yang bikin kita addicted gitu, betul. adiktif ya. Nggak cuman narkoba tapi juga rokok, kemudian minuman keras dan bahkan dimention kafein. Betul. Memang adiktif banget itu ya. Itu nggak bisa itu. Tercandu-candu itu. Bercanda-canda ya kita ya. Kemudian pertama kita ke sana untuk ngobrolin tentang itulah di simposium internasional. Kemudian kami juga dapat beberapa seminar internasional dari ahli-ahlinya sendiri untuk konteks. Kemudian kami juga ada perlombaannya. Betul. Perlombaan namanya Ikon Muadib atau bahasa Indonesianya simbol adab gitu. Di situ kita bahas tentang ada beberapa temanya intinya kayak disiplin, kemudian tanggung jawab, integritas, Nilai-nilainya jujur. dari UiTM itu Iya lah. betul, Kayak gitu. nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi nih gitu. Betul. Kemudian kita kasih speech bisa 3 bahasa, Melayu, bahasa Inggris, atau bahasa Arab. Oke, tapi itu isi speech-nya sama gitu ya? Enggak. Speech-nya Atau itu kayak bisa per bahasa tuh emang isinya beda-beda atau gimana? Jadi gini, temanya itu ada 7 oke. tema besar. Ya, Kita bisa pilih kita bisa salah pilih, satu. betul. Kemudian kita bisa pilih mau kita kasih lewat bahasa mana. Oh, berarti pilih opsi aja gitu. betul. Iya, Nyamannya betul. pakai bahasa yang mana kayak Dan gitu. di situ kayak namanya ya simbol adab. Jadi mirip-mirip kayak apa ya kalau misalnya di kita. Jadi kita datang ke sana juga harus pakai baju yang menyimbolkan adab kita gitu loh. Oh, Iya, berdasarkan adab Melayu Iya, gitu. berarti kayak apa namanya sih kayak Kegiatan daerah mungkin kali ya, Iya, mewakilkan kayak daerah-daerah di adat. Indonesia Iya. gitu. Jadi mereka kayak kayak pakai peraturan adat gitu. Betul, Ya. di mana strong banget Islamnya kita tahu lah yang Oh, Melayu iya, betul. Negara Kalau- tetangga tersebut. Kalau misalnya untuk gimana kesananya mungkin Kak Vidya deh. Oke. Nah, mungkin tadi Zah udah jelasin sedikit ya mengenai GWLW itu apa gitu ya. Terus juga tadi dijelasin sedikit kayak agenda-agendanya ya, sedikit gitu ya mungkin yang bisa di-spill. Nah, mungkin aku mau mention juga nih kenapa kita akhirnya bisa nih ikut berpartisipasi di acara GWLW ini. Mungkin yang pertama itu karena kita masuk ke satu apa nih bisa dibilang kayak student ambassador ya lah. Student ambassadornya FIP. Jadi student ambassadornya FIP nih kalau di fakultas lain di UNJ mungkin taunya duta kali gitu ya. Oh, Tapi duta. kalau di FIP kita nggak pakai perdutaan ini ya. Kita pakai student ambassador karena memang mungkin kebutuhan di FIP itu lebih ke student ambassador. Jadi kita mewakili student ambassador, mewakili FIP UNJ untuk jadi delegasi di sana kayak gitu. Tapi yang uniknya di sana itu nggak cuma dari FIP aja nih yang hadir kayak gitu, tapi ada teman-teman dari fakultas lain, ada dari fakultas ekonomi sama fakultas sosial ya, ilmu sosial di UNJ kayak gitu. Tapi memang sebenarnya yang diundang ke acara sana itu FIP, tapi teman-teman dari fakultas lain itu juga dipersilakan ya kalau Iya, misalkan betul. memang mau kayak Oke. gitu. Kalau boleh tahu kemarin itu ada berapa orang Kak bawaan dari UNJ sendiri? Untuk 15. yes, 15 itu 5. keseluruhan. Mm-mm. Betul. Dari VIP Dari berapa? VIP ada 5. 5 Jadi orang. per fakultas itu ngasih 5. Oh, gitu. oke. Kalau misalnya boleh tahu nih, itu berangkatnya langsung 15 orang itu baru? Oh enggak. Jadi karena yang utama VIP ya. Oh, Nah, jadi kami datang duluan bersama Bu Dekan dan juga Bu Wakil Dekan 3. Ya. Kemudian menyusul anak-anak dari Fakultas Sosial ya. Itu Sosial, berbarengan sebenarnya, berbarengan sama teman-teman dari fakultas ekonomi. ekonomi Iya. seperti itu. Nah, sebelum kita bahas lanjut nih ya Kak, boleh nih aku mau nanya dulu dari Kak Zahida sama Kak Vidya sendiri, ada nggak sih persiapan-persiapan khusus sebelum mengikuti kegiatan
GWLK ini? GWLW. Oh, GWLW. Sorry. Kalau dari kami sih, kalau dari aku terutama pribadi, boleh. pertama Dari Zogi. alhamdulillah paspornya selalu nyala ya. Oh ya. Itu utama Nyala, banget nih. Iya, bener-bener. Itu karena Nyala, Bang. hal-hal kayak gitu suka tiba-tiba aneh Betul. Yes. Terutama karena kita udah assign sebagai student ambassador, jadi kita memang dari awal udah dikasih tahu nih sama Bu Murti kalau misalnya bakal ada banyak kegiatan dadakan dan kita harus selalu siap gitu. Iya, betul. Di awal udah ditanya siap nggak gitu, dan kami sudah menyanggupi. Alhamdulillahnya karena kami berdua sama-sama kemarin itu berusaha dapet ISMA, jadi paspor udah kita urus ya, gitu. Sehingga kami dapat ditunjuk lah, alhamdulillah juga kami bahasa Inggrisnya lumayan. Kemudian persiapan-persiapan lainnya mungkin seperti pertama kita harus milih baju yang sesuai ya, karena ya nggak mungkin kita pakai baju ya sesuka kita di zaman di fakultas ini gitu kan. Kita representasi nih, pertama representasi Indonesia, kedua representasi fakultas, dan kemudian kita berdua student ambassador gitu kan. Iya, betul. Tuh. Kemudian yang kedua juga mungkin belajar tentang itunya, keuangannya gitu, karena kan kalau di kita jajan-jajan aja ya, tapi kita juga harus Research lihat lah ya. iya betul, di sana tuh rata-rata makanan berapa. Yes, Kalau kita mau jajan yes. right, terus kita harus siapin berapa, kemudian course-nya antara rupiah dan juga ringgit tinggi sayang. Bener. Itu Bener banget. iya, itu sih persiapannya. Wah, itu benar-benar poin yang benar-benar penting banget sih, emang harus diperhatikan ya. Pertama mengenai paspor, kita kan nggak tahu ya, kadang sekolah langsung mati, begitu ngurusnya juga ribet gitu. Betul, ngurusnya lumayan cukup ribet Kalau sih. dari Kak Vidya sendiri gimana nih Kak untuk persiapannya? Oke, kalau persiapannya sendiri dari aku mungkin kurang lebih hampir sama ya kayak Zaida. Pertama itu aku pelajarin mungkin dari segi bahasa dan culture-nya ya, karena sejujurnya kan aku belum pernah ke Malaysia sebelumnya kayak gitu. Alhamdulillah tahun kemarin udah pernah ke Singapura gitu, cuman kan kayak tetap aja ya Singapura sama Malaysia itu different countries, different culture kayak gitu kan. Jadi pas mau datang ke sana tuh pelajarin dulu sedikit bahasanya. Jadi aku belajar sedikit bahasa Melayu kayak gitu, biar nanti kalau misalkan ke sana terus kayak ketemu sama orang gitu, jadi kayak bisa lah ya sapa-sapa sedikit kayak gitu. Terus habis itu belajar juga soal culture-nya. Benar tadi yang Zai bilang kayak makanan di sana gitu ya, terus juga harga-harganya gitu kan, kita realistis aja Iya, gitu. betul. Kayak berapa ya harganya gitu ya, kita research gitu kan. Terus juga beberapa tempat. Terus juga aku baca-baca sedikit nih hal-hal kecil apa sih yang sebenarnya kayak diperhatiin di sana gitu, karena kadang itu juga mungkin suka kelewatan padahal penting kayak gitu. Mungkin terlepas dari bahasan culture yang aku siapin, mungkin ya tadi ya syarat-syarat administrasi ya, terutama untuk paspor dan sebagainya, itu menurutku penting sih untuk juga dipersiapin kayak gitu. Selain itu mungkin ya persiapan untuk acaranya aja ya paling ya. Zaya kayak Icon Wadip kan kita perlu untuk nyiapin speech-nya kayak gitu. Terus juga simposium ya pasti kita kayak belajar sedikit juga ya mengenai beberapa hal yang tadi udah Zah mention kayak mental health kayak gitu, dan beberapa kayak drug usage dan sebagainya kayak gitu. Itu sih mungkin kalau misalkan dari aku. Kalau boleh tahu nih Kak, di sana itu tinggalnya bareng apa misah? Menarik nih. Jadi lucunya ini yang beda banget deh dari kita. UiTM itu kayak UI tapi 3 kali lipat besarnya. Luas banget, Ya. seluas itu sih. Jadi seluas itu. Kayak bikin kota ya? Iya, betul. Aku Kayak bilang sih kota sendiri kayak satu Little selama town. sih itu Iya, doang ya. betul. Jadi dan terkenal banget lah ya kan, itu bergengsi internasional. Jadi di sana jauh banget dari peradaban ya bahasanya. Peradaban. Kayak setengah jam lah dari perkotaan. Naik mobil. Terus di situ jadi kayak ya boleh aja kalau kamu mau pulang pergi ya silakan, good luck dengan bensin dan lain-lain ya kan. Tapi di sana disediakan banyak dormitory. Betul, Ya. dormitory. Dormitorinya. Nah, kami dikasih dormitory gitu. Satu dormitory itu sekitar 4 sampai 5 ruangan, bisa buat sampai 10 orang. Iya. Satu ruangan tuh berdua. Ini kami roommate. Roommate actually. Sudah rumit dari awal. Iya dong. Gitu. Jadi kami di sana makan udah disediain, selalu diantar 3 kali sehari. Kemudian di dorm itu kami satu lantai semuanya student exchange. Kemudian
ada kamar mandinya 2, tapi jadi kamar mandinya juga tau nggak sih, masuk tuh kamar mandi besar, terus nanti ada biliknya. Yes. Iya kayak gitu. Dan mereka pakai shower guys. Oh, jadi bener-bener prepare Iya, banget sih. hospitality-nya bagus gitu. Bagus, Hospitality-nya bagus. banget. Walaupun waktu kita datang tuh lagi ada heat wave ya di Asia. Jadi itu panas. Iya, cukup panas, Oh, cukup panas. dan nggak ada AC ya. Oh, nggak ada AC di sana. Enggak. Bener-bener. Pressure juga sih sebenarnya kalau kayak gitu ya. Iya. Dari Adaptasinya juga ya. iya adaptasi Mana dari kan suhunya. sama-sama Asia gitu ya. Yes. Iya. Makanya mirip-mirip ya. Lebih panas di sana sih. Lebih kerasa panas di sana sih. Iya. Walaupun mereka bukan kota gitu ya. Gini, Malaysia itu kan di peta lebih dekat ke Khatulistiwa ya. Jadi lebih panas dari Jakarta. Lebih panas. Walaupun memang sebenarnya kayak udaranya tuh lumayan cukup dingin tapi tetap Iya, panas betul, gitu. betul. Maksudnya udaranya kayak sejuk iya, gitu sejuk ya. kayak Iya. di sana kan juga banyak kayak pohon-pohonan gitu kan. Tapi somehow kayak kerasa aja panasnya. Terik gitu. Yes, betul. Oke deh. Oke, selain tadi tuh kan udah dijelasin ya mengenai persiapan dan juga beberapa keunggulannya juga tuh ya, Le. Nah selanjutnya nih kita mau tanya nih Kak mengenai kegiatannya itu tuh ya Kak selama kegiatan berlangsung. Ya. Ada nggak sih Kak kayak kesulitan-kesulitannya gitu? Kesulitannya, oke, mungkin kalau dari aku sendiri kesulitannya mungkin sebenarnya kalau kesulitan banget tuh nggak ada ya, karena memang di sana tuh orangnya welcome banget. Kayak kita kan juga di hosting sama bisa dibilang kayak badan kayak BEM-nya gitu lah ya, badan eksekutif mahasiswa di sana lah kayak gitu. Jadi memang mereka tuh welcome banget, mereka bener-bener yang kayak di sana kan juga kita memang bahasanya mirip ya, bahasa Indonesia sama bahasa Melayu. Jadi kalau misalkan kita ngomong pakai bahasa Indonesia gitu ya, seperti kayak gini nih, mereka tuh masih paham. Jadi berbicara itu lebih Kayak Jaksel. fleksibel lah ya. Misalnya kayak iya benar. Jadi Jadi mereka kayak tuh campur-campur campur-campur bahasa Inggris terus sebagai bahasa Indonesia kayak gitu, dan mereka memahami kayak gitu. Terus karena mereka welcome banget, kita bahkan waktu salah satu agendanya di XT Export kita kayak diajakin gini loh, Malaysia gini. Jadi kayak kesulitan beradaptasi ataupun membaur dengan orang sana tuh kayak nggak ada sih menurutku, karena bener-bener orang welcome banget kayak gitu. Dan kesulitan bahasa juga nggak ada ya, karena Iya, memang nggak ada. lagi-lagi bahasanya mirip. Terus juga mungkin kalau ya walaupun sedikit panas ya, paling yang tadi ya Iya, panas. dari segi cuaca aja sih yang perlu diadaptasiin kayak gitu. Tapi selebihnya aku nggak ngerasain ada kesulitan banget nih. Tapi mungkin Zah, gimana Zah? Mungkin yang paling kesulitan itu adaptasi sama makanannya sih. Soalnya rasanya yang bohong. Iya, bener ya rasanya. Jadi kami tuh makannya alhamdulillah proper banget ya. Selalu yes, dapetnya ayam benar. masih. Nah, ayamnya kan ayam kari ya. Kita nggak biasa ya makan ayam kari 3 kali sehari. Rada kaget. Iya. Terus abis itu sebenarnya masakan mereka tuh khas Sumatera banget deh kalau misalnya. Iya, karena Melayu ya, Melayu. Iya, Kuat. betul. Kayak bumbu strong Rasa gitu. kuat. Iya, bener. Bayangin sarapan bumbu strong kan kita kayak gitu. Kayak Buat makan orang-orang yang jarang makan pedas pasti kayak kayak nasi padang Iya. 3 kali sehari kan. Iya. rada Iya, betul, capek gitu betul. pastikan ya. Yes, benar. Terus jadi di sana itu yang paling terkenal mungkin semua orang juga udah tahu ya, Milo dan teh tarik gitu ya. minuman manisnya itu. Minuman Betul. manisnya, betul. Dimana kopi itu tuh nggak terkenal, kayak bukan minuman yang harusnya kita konsumsi setiap hari, dan student di sana juga nggak minum kopi gitu. Oh gitu. Ya, sedangkan kan acara jadi beda banget dia itu juga jet lag waktu ya. Iya. Karena pertama beda 1 jam, tapi perbedaan 1 jam ini tuh signifikan, di mana maghrib itu baru jam setengah 7, setengah 8, jam 7 lah. Betul. Jadi posisinya tuh kayak jam patokannya jadi kayak bingung gitu ya. Iya, Iya, udah jadi jam 6 lewat tapi masih terang banget. Terang Iya. gitu. Kemudian kita biasa. Jadi kalau misalnya mau ada acara selesai jam 10 tuh kayak fine-fine aja, karena itu kayak masih sore di sana kayak jam 7 kita. Iya, betul. Betul. Kemudian ya biasanya jam 12 lah selesai gitu. Terus ya kita harus siap lagi, tapi sama siapnya jam 7 udah mulai nih acara. Ya kayak gitu. Wah. Oh alah, berarti kayak kira-kira kayak misalkan kita tidur jam 10 tapi kalau di Indonesia nih acaranya mulai jam 5 gitu ya. Iya, iya kayak gitu. Jadi Dimana wow. kan kita nggak mungkin tidur cepet ya, karena kan kita mau main dong. Iya. Iya dong. Ngobrol. Iya dong, masa di negeri orang Rugi tidur. banget.
kalau nggak curi-curi waktu juga ya. Jadi yang paling struggle itu nyari kopi ya, karena kayak saya harus bangun tapi dikasihnya Milo ya, tidur gitu. Gula gitu. Ya seperti itu sih. Tapi Jet lag. berarti beda gitu ya, maksudnya kan kalau misalnya di Indonesia terus kayak di misalkan di Amerika juga dan di negara-negara Korea dan segala macam, justru kayak mereka itu minumnya konsumsinya tuh kopi gitu, apalagi Iya, mahasiswa dari pagi sampai malam tuh biasanya kopi. Berarti kalau Malaysia emang mereka- bukan common gitu ya? Iya, Bukan hal betul. Betul banget sih. Jadi Malah kalau masuk ke omongan yang GWLW tadi, Global Wellness tadi, kan aku udah ngomong ya tentang hal-hal yang adiktif itu harus diperangi. Nah, kafein tuh masuk. Oh. jadi mungkin karena itu ya mahasiswanya nggak bisa terlalu jadi. banyak Tapi mereka mengkonsumsi gula kayak juga gitu. ya. Iya, tapi tuh- gula. Ya, tapi mereka kan Tapi lebih gula kan juga ke makanan candu, atau betul. minuman manis kayak gitu tuh. Tapi beda ya gula yang dibuat sama gula asli ya kan. Kalau mereka kan Iya. gula asli ya, jadi mungkin nggak secandu itu. mungkin efeknya juga nggak terlalu Iya. berbahaya. Betul, gitu. betul. Iya bener-bener. Nah, itu tadi tuh udah disampaikan juga sama Kak Zahida dan juga Kak Vidya mengenai kesulitannya tuh sama kegiatan yang berlangsung. Dari Alia sendiri mungkin mau tanya-tanya tambahan lagi nih buat Kak Zahida. Mau yang lainnya? Mungkin ini kali ya, gimana sih kan tadi delegasi gitu kan berarti jalannya kalau misalnya betul. yang VIP itu apakah ditunjuk itu tuh ditunjuk atau kayak ini nih ada peluang ini kuotanya 5 gitu. Kalau yang aku dengar dari Bu Murti dan kawan-kawan kan kami berlima ya. Ada Kak Viola, kemudian ada Kak Alisha, kemudian ada Fatih. Kami semua dari beda prodi tuh. Nah, Betul. terus yang aku lihat pertama mayoritas aktif di organisasi. Nah, dan aktifnya tuh sampai kelihatan gitu loh di dekan-dekannya kan. Kan ada yang aktif tapi nggak kelihatan gitu. Dia sampai di notice lah. Iya, harus dinotis lah. Kemudian karena kami berdua pertama sudah ambassador wajar ya kan. Kemudian Kak Viola itu ternyata yang ngurusin Semacam iya. ketuplak ya. Jadi Iya. dia ketuplak waktu kan tadi aku sempat mention kalau mereka itu datang ke Indonesia terlebih dahulu nih. Ya kan dari yang Malaysianya ini nih datang ke Indonesia, terus kalau yang sekarang ini kita yang datang ke sana. Nah, waktu Viola tuh dari yes, pendidikan. Iya, betul, betul. dari DTP. Jadi waktu mereka datang ke sini, acara kita organize tuh di leadnya sama Kak Viola, karena Kak Viola tuh dulu ketua umumnya ini ya English Clubnya, English Club. VIP kayak founder ya. Jadi emang mungkin ditunjuk yang bisa berbahasa asing kayak gitu. Jadi Kak Viola ditunjuk kayak gitu. Kemudian Oke banget sih. kalau Kak Alisha itu BK, kemudian ternyata ambil spesifikasinya tuh ke bagian drugs, tau nggak? Penyuluhan drugs. Iya, makanya dipanggil. Seliner lah ya dengan bahasan topiknya kayak gitu. Emang semua kayak masuk semua kriteria Betul. ya. Iya. Ada yang nggak masuk dari Fakultas Ilmu Pendidikan tuh bener. Jadi ada reason lah ya, reason behind it. Itulah VIP, jangan lupa masuk VIP guys. sih. Yuk, Promosi masuk dikit VIP. ya nggak apa-apa ya. Fit Nggak UNJ apa-apa. kalau bisa sih. Fit UNJ masuk ya. dong. Penmas ya. MP dong. Maaf. Ini semua emang bener-bener unggulan banget sih. Oke, tapi dari awal misalkan dari keberangkatan terus sampai acaranya bahkan sampai perpulangan gitu, ada nggak sih hal yang sampai sekarang tuh keinget banget karena berkesan banget gitu, mungkin di dalam acaranya atau interaksi sama warga lokal sana gitu? Oke, kalau dari aku yang berkesan ya, paling berkesan terlepas dari acaranya yang menurutku nambah banget dan membuka mata ya, karena aku sendiri mungkin karena di sini konteksnya sudah ambassador kayak gitu. Cuman kayak aku nggak terlalu banyak tahu soal mental health dan juga drug usage tadi. Cuman datang ke sana kayak akhirnya dapet ilmu itu kayak gitu. Mungkin terlepas dari itu, ya people-nya sih, orang-orangnya sih, orang-orangnya tuh bener-bener yang welcome, sebaik dan santai itu. Dan sampai kita kan juga pas datang di bandara dijemput, mereka datang juga kan. Jadi kayak yang hosting kita tuh mereka datang juga. Pas kita pulang juga diantar. Itu kayak bener-bener kerasa banget gitu. Jadi kita bukan kayak cuma sekedar ikut acara mereka, tapi mereka bener-bener kayak take care of us gitu loh. Jadi kayak Bener-bener memastikan. nggak gitu. cuman kayak Sekedar mengundang aja. datang terus nggak dipedulin sama Betul orang-orang banget. sekitar, Itu kayak berkesan banget. disambut, Bener banget Dan berkesan diantar banget. kembali ya pastinya. Betul, dan kita kan kayak sepanjang di sana juga benar-benar kayak ngobrol soal culture-nya, terus juga kayak diajakin ya ngelihat lah Malaysia kayak gimana kayak gitu. Itu
bener-bener kayak menurut aku momen yang singkat tapi berkesan banget sih, dan itu sampai sekarang masih nempel sih kayak gitu. Oh, Keren pasti banget. sih harus dilanjutin lagi Iya, cerita-ceritanya ke anak terharu kecil. banget. Ya, kalau perlu satu dia tuh harus tahu gitu. Dia harus tahu Dan kayak ini bener-bener berkesan gitu. berkesan banget. Oke, mungkin Kalau saya dari gimana? Kaza sendiri gimana nih Kak? Jadi tuh ada satu waktu yang paling berkesan adalah di hari keempat malam hari kelima. Jadi Yes. kayak malam sebelum kita ke Sebelum bandara. kita close Ya. closing acaranya kayak Emang gitu. itu biasanya waktu-waktu Iya, waktu Iya waktu yang kan? gimana kita udah kayak Climax ya gitu hari itu. betul. Jadi tuh kita diajak sama ketua BEM-nya sendiri gitu buat jalan-jalan, tapi kayak dibawa kabur gitulah dari si UiTMB nih ke Kuala Lumpur. For your information, itu tuh sejauh sekitar 40 kilo mungkin. Iya, Wow, betul. wow. Lumayan Iya, lah ya. Tapi Malaysia nggak kayak Indo ya, Yang jadi nggak macet. iya itu cuma sejam. There's no traffic jam gitu. Jadi 40 kayak km satu jam. Iya. bener-bener yang kayak jalannya juga highway kan, kayak jalan lurus Kayak aja. tol gitu. Betul. Jadi Iya, kayak betul. tiba-tiba nanti KL jadi kayak Kamu kalau mau mikir Cepet Malaysia kayak gimana sih? Coba kayak Sentul. Udah. bener-bener Iya, yang kayak bener-bener kayak Sentul. sepi itu sih, jadi cepet banget. Mm-mm. Iya. Oke. Terus jadi di sana tuh anak-anaknya udah pada bisa mobil sih gitu kan. Kalau di sini kan nggak common ya, anak kuliah. Di sana tuh pada bisa mobil. Terus jadi kita dibawa ke Kuala Lumpur. Terus kita jalan. Jadi parkirnya tuh kayak di alun-alun gitu lah, kayak ya pokoknya namanya juga malam minggu ya, itu malam Senin atau Itu maksudnya malam minggu. malam minggu iya, dan Malam itu minggu. kayak bener-bener crowded banget. Orang-orang mau jalan-jalan kan. Terus kita parkir di alun-alun, diajak jalan-jalan bareng Bu Murti sama Bu Murni sama ketua BEM itu. Yes. Foto di sana sini Iya, kayak keluarga betul. gitu lah ya. Kayak Oh. Ya, keluarga bayangin lah. Cemara ya. Dibawa terus apa ya? Terus di situ kita juga ngelihat kedekatannya anak fakultas kita gitu kan sama dekan sendiri loh Iya, gitu. iya, iya. Kemudian udah dari situ Bu Murti dan Bu Murni pamit balik ke hotel. Terus kami nggak langsung diantar pulang, kami diajak cari oleh-oleh dulu nih. Iya, cari oleh. Terus udah dibela-belain, dia tuh udah kelihatan capek ya. Terus kayak, Kak, yuk kita pulang aja bang pulang aja gitu. Kata dia, Iya, Bang. enggak, belum. Kok lu belum ngerasain nasi apa? Lemak. Kan? Apa? Ini yang sih gitu ya. Iya, Ciri ha. khasnya kan nasi lemak Iya. gitu. Bukan nasi lemak, Iya, bukan nasi apa lemak ya? Dia Nasi kandar. kandau, kandau. Sandar yang banyak banget. Gitu. Kuahnya itu loh, yang sampai banjir. Betul. Iya. Jadi ternyata itu jam 1 malam guys, bayar jam 1 malam. Dia telepon-telepon. Iya, Iya. pokoknya Justru malam rame gitu. tau Seram kayaknya itu. kalau misalnya di tempat-tempat kayak Dia nelfon temen-temennya, yang enak di mana ya mau bawa gitu. Bayangin nih jam 1 malam kita dibela-belain datang ke Effort suatu banget ya. tempat, iya, makan nasi kandar 1 piring ber-6. Jadi kita sharing gitu Iya. makannya. Itu gede itu piringnya tuh. Itu juga lumayan kayak porsi. nasi padang sih. Iya, porsi besar lah, lumayan lah. besar ya. Iya betul. Lauknya banyak. ke bully gitu. Bener-bener kurang Iya. lebih Mau gitu. buat sharing gitu Yes. ya berarti. Sebenarnya nggak buat sharing sih. Sebenarnya kita makan bareng-bareng. Iya, Kita iya. sistemnya sharing aja gitu. Iya. Banyak aja. Sharing aja. Terus kita dikenalin minumannya enak banget tuh, kayak energen gitu lah. Kayak energen ya, tapi Horlicks. Horlicks. gitu ya. Ya, Terus kita juga dikasih makan ancis. Nancis tuh kalau di sini kayak gamci lah. kayak roti canai juga ya, kayak roti canai. Iya, kayak canai tapi di dalamnya ada mozzarella. Ada mozzarella ya gitu. Iya. Enak banget. Terus kita ngobrol sampai jam 4 pagi. Itu bener-bener kayak- dari pagi ketemu pagi lagi. Ah, betul. Yes. Nggak istirahat ya. Nggak. Tapi refreshing jatuhnya. Refreshing, terbayarkan Gimana banget ya? gitu momennya. Itu sebenarnya pas pulang nangis soalnya kayak diperjuangin banget kita jalan-jalan sampai jam 4 pagi ya, bayangin yang Betul, panitia betul. mana yang se-effort ini gitu buat orang yang baru dikenal gitu kan. Terus Terus negara orang lain. Betul. iya. Dan kenalnya juga baru gitu lagi. Iya kan loh, ya. nggak lama kan, baru 5 hari. Mm-mm. Terus ngerasa kayak diprioritasin banget, Benar, ngerasa kayak benar, disayang benar. kayak teman sendiri gitu. Iya. Mungkin satu rumpun tuh beneran terasa, ngerti nggak? Iya. Iya gitu. Jadi itu nggak akan hilang sih dari otak aku. Bener-bener. Karena Oke. udah acaranya tuh udah lumayan padat ya. Jadi Iya. kita tuh cuma punya waktu hari itu gitu untuk Bener-bener kayak sehari iya itu sehari aja itu banget. gitu Makanya dari kakaknya juga bener-bener bela-belain banget gitu. Iya. Kita harus kayak oke nyari oleh-oleh oke gitu. Mau nyoba apa lagi gitu di Iya. Malaysia gitu. Karena tahu ya udah itu hari terakhir gitu. Besoknya kita udah nggak bisa kan, kita flight lumayan cukup pagi Iya, ya. heeh. Kayak gitu. Jadi memang langsung kayak dibela-belain banget gitu sih. Bener-bener berkesan banget sih. Kalau Iya aku juga kan? kayak bakal langsung kayak, aduh bisa gak sih nambah lagi? Masa pulang Iya, ya? Iya, masa pulang bisa gak sih gitu ya? Kayak itu tuh tadi udah bahas ya kayak mengenai apa namanya tuh
hal-hal seru terus yang berkesan banget sampai sekarang. Nah, tadi kan sempat notice juga ada beberapa hari. Nah, kalau untuk kegiatannya itu tuh perharinya apakah semuanya sama gitu ya mengenai pembahasannya ataukah perharinya tuh beda-beda untuk pembahasan materinya? Beda-beda sih. Beda-beda. Jadi kami dikasih rundown kan, walaupun tipe rundownnya beda banget ya sama tipe rundown kita. Jadi bacanya bahasa Melayu ya, agak jadi kayak micing ya. Terus bingung juga. per hari itu ada temanya. Nah, 5 hari itu. Yang pertama itu tentang teknologi. Yes. Ya, Teknologi. dari dosen TP sendiri, TP Wenjin yang ngisi. Yes. Masya Allah. Isinya pakai English. Ya, English lah. Terus abis itu hari kedua kita ngomongin tentang mental health, terus drugs itu, kemudian simposium internasional, kemudian ada juga ikon muadib yang tadi. Jadi padat tuh di hari kedua. Di hari ketiga kita akhirnya jalan-jalan Kita explore, ke Malaka. kita lebih ke Ya. historik lah ya, historical. Malaka itu 4 jam Wow. dari Cukup lama ya, Selangor. dari Selangor. Iya, Betul. nggak tahu udah berapa kilometer. Karena jauh banget ya, Itu 4 jauh jam. banget ya, kayak Itu pakai bis ya? betul, bis. kayak bis 2 bis ya kita tuh. Terus di sana kita pertama belajar cara masak makanan mereka ya. Ya, jadi kita kayak di City Explore ini bener-bener kayak culture exchange gitu lah. Jadi kita belajar makanan khasnya mereka gitu, buat-buat gitu kan. Terus nyobain juga. Terus kita juga diajarin kayak cara pembuatan apa yang Iya. em, Ada jadi prodi itu kayak prodi dari kesehatan gitu deh. Iya, Yes, dari prodi kesehatan itu dia kayak demonstrasiin cara pembuatan kayak Anti hama ya? anti hama ya, tapi dari barang dari Bahan dapur. bahan-bahan dapur, sisa-sisa bahan dapur kayak gitu. Jadi kita dapat sosialisasi, Pengolahan ya. sosialisasi tentang itu juga. Sebelum kita nanti akhirnya City Explore Malaka. Kayak jadi tuh kayak kota tua lah. benar-benar kayak Nggak ada kalau lagi. Jakarta ya, kalau Jakarta kayak kota tua lah ya kayak gitu. Jadi memang mengandung historical, sejarah. iya historicalnya gitu. Itu untuk hari ketiga, terus hari-hari selanjutnya tetap Hari keempat penutupan. penutupan. Jadi 4 hari. Oh, berarti Iya. memang materinya tuh cuma sampai hari Yes, Iya. dan dipadetin di hari kedua itu ya. Betul. Dan untuk hari kamu itu yang tadi jalan-jalan Iya. berkesan sampai sekarang ya. Betul, bener banget kayak gitu kurang lebih agenda. Kalau untuk per harinya itu tuh kegiatannya lebih ke explore kah atau ada kayak studi bandingnya gitu atau talk show apa kayak gimana tuh Kak kira-kira kalau untuk per harinya dari hari 1 sampai keempat itu? Untuk yang hari pertama itu kan kita opening gitu kan, opening terus kita ada kayak forumnya itu. Kalau forumnya mungkin lebih ke arah kayak webinar aja ya, tapi seminar aja ya. Cuman Seminar. posisinya dosen TP itu memang ada di Indonesia, jadi kayak hybrid gitu lah ya. Nah, terus habis itu kita kayak ada tanya jawab juga kayak gitu. Mungkin yang menarik itu di hari kedua ya. Di hari keduanya itu kita karena ada banyak banget kegiatan, di paginya itu kita lebih ke arah sebenarnya itu seminar, cuman yang aku suka pas penyuluhan soal si mental health dan juga drug usage itu pembicaranya bener-bener interaktif banget sih. Iya, kayak betul. gitu. Bahkan kayak kalau kita nanya atau kayak kita jawab gitu dikasih semacam kayak bukunya gitu. Iya, betul. Jadi kayak ada dikasih gift gitu lah. Rewardnya ya? Rewardnya kayak gitu. Jadi kita juga yang dengerin juga seru gitu. Terus setelah itu waktu simposium itu mungkin sistemnya kayak lebih diskusi terbuka ya Zaya. Betul, Diskusi betul. terbuka. Terus yang terakhir kita Icon Muadib itu kayak competition ya kayak gitu, Iya, speech betul, competition. Dan Oke. di speech competition tadi juga ada kayak penampilan-penampilannya gitu Iya, ya. betul. Penampilan kayak mereka nyanyi bahasa Melayu, terus tarian-tarian gitu-gitu. Oke, Ya, benar. aku mau nanya nih, kan ini internasional gitu ya, berarti kan dia nggak cuma dari Indonesia gitu, dia ada yang dari negara-negara lain mungkin gitu kan, dan terus tadi tuh yang dari Indonesia ini kan ada 15 orang, gitu kan. Terus kalau misalnya yang untuk lomba speech nih, lomba speech itu dia apakah mewakili negara atau mewakili apa kayak mewakili negara ini mungkin 15-15-nya gitu atau enggak. cuma satu kayak gimana? Kalau dari VIP sendiri Bu Murti pengennya kita semua ikut kita. Jadi Oh, kita semua oke. ikut. Tapi karena memang terbatas waktu ya. Jadi kami disuruhnya pakai video. Video. Jadi kami kirim videonya. Sedangkan anak-anak fakultas lain itu nggak diwajibkan. Nah, kemudian ketika di sananya diminta ada perwakilan yang speech di depan, di panggungnya gitu. Terus akhirnya aku beraniin diri lah ya. Akhirnya aku yang kasih speech juga di depan Speech situ. langsung, kayak gitu. Sama satu anak dari Fakultas ekonomi. ekonomi. Berdua.
sedangkan yang lain enggak. Jadi yang lain kayak ngasih video aja kalau mau gitu. Oke. Betul. Berarti itu karena competition emang ada hadiahnya gitu. Iya betul. Yes. Itu di hari keberapa tadi Kedua. kedua. Ikut mau di kedua. Bener-bener sibuk juga ya, padat banget. Iya, Padat banget. Itu oh ya, kalau misalnya di hari kedua nih, mungkin di hari kedua, ketiga dan lainnya itu kan dimulai acara itu dari jam berapa sih? Dan biasanya berakhir jam berapa? Mulainya jam Pagi banget 7. ya. Jadi Jam kita jam 6 tuh udah harus siap. harus siap, kan. benar harus Makan. ready. Kemudian jam 7 udah mulai acara, biasanya selesai sekitar jam 10. Jadi sebenarnya selesai kayak jam 5, ke jam 6. Tapi itu selesai yang formalnya. Kemudian kan jadi yang asik tuh kita di sana bukan tamu, tapi panitia juga, bagian dari panitia gitu loh. Jadi sama panitianya diajak, ayo kita ngurusin media pembelajaran buat besok gitu. Kita ngobrolin ini ya. Oh, alah. Jadi Keren ada banget. ada non formalnya gitu. Kan kalau kita pikir kan, oh ya udah kita diundang BEM berarti kan kita tamu. Enggak, di situ kita juga jadi bagian dari BEM-nya. Jadi kita ngeliat dapurnya gitu lah bahasanya, diajak. Jadi abis jam 6 itu kita mandi lah ya, kayak istirahat gitu, ganti baju. Udah kita pergi ke ruang BEM-nya ngurusin apa yang mereka urusin gitu. Wah, seru banget ya. Berarti kayak bukan cuman datang duduk dengerin, tapi kita juga merancang untuk Iya, betul. depannya gimana. Betul. Wah, keren banget. Iya, kalau dari tadi kan kita udah ngebahas nih ya mengenai hal-hal kegiatannya tuh per harinya ngapain aja kan, ada konsepnya. Terus ada juga mengenai materi-materi yang disampaikan dan ada beberapa yang kita tuh kayak ngerancang materinya. Kalau dari Kaza sama Kak Vidya sendiri, ada nggak sih satu materi yang benar-benar masih melekat sampai sekarang tuh kayak, aduh ini nih materi yang nggak bisa dilewatkan gitu, ini nggak bisa dapet di mana-mana, cuma di sini ini doang penting gitu. banget kalau aku dapat kesempatan untuk berbicara di dunia, bakal Iya. ngejelasin ini. Yang spektakuler adalah ketika si dosennya itu ngomong, iya jadi 2% dari remaja kita tuh kena depresi, itu 2 orang per fakultas. Dalam hati aku, wow, di Indonesia berapa puluh per fakultas gitu, dan kita masih belum ada awareness untuk mendesak gitu loh. Bahkan dari mungkin ada di Kemendikbud, tapi apa kedengeran sampai kita kan enggak ya, gitu loh. Sedangkan dia merasa, wah ada 2 orang loh per fakultas, kita harus melindungi mereka gitu. Dari itu aku ngerasa kayak, aku pengen loh menciptakan pendidikan yang sepeduli itu sama mahasiswanya, sama studentsnya. Kemudian ngelihat itu juga, udah studentsnya kayak diperhatiin banget. Kemudian bahkan sampai kafein ya kan, diliatin. Ini termasuk adiktif, jadi kita harus kasih preventage gitu. Dan aku ngelihat, dia namanya Melayu ya, itu kita tapi versi lebih religius. Bayangin dah. Jadi ketika itu terjadi, ada yang bertanya, Bu, tapi kan kita baca Quran, kita juga sholat, kok bisa kita kena depresi gitu loh. Ada loh pertanyaan kayak gitu di forum terbuka internasional. Di situ aku sadar kayak, oh ternyata itu bukan cuman pemikiran orang kolot Indonesia, tapi itu pemikiran umum ketika kamu punya agama gitu. Kenapa kamu bisa kena mental health juga, sedangkan kamu pegang agama kamu dengan kuat ya kan? Dan disitulah si dosen ini melihat, dan teman-teman BEM melihat bahwa pentingnya mental health diajarin, karena kita harusnya lihat bahwa ada mental, ada religi dan juga ada badan gitu kan. Harus seimbang gitu. Iya, ada 3, bukan cuma 2 aspek. Jadi aku rasa itu hal yang harus kita terus omongin, dan ini keren banget loh. Dan kepedulian Anda terhadap 2% ini tuh bikin terharu banget gitu. Benar. Karena biasanya tuh di sini disenggol-senggol mental health-nya tuh kayak Lembek kayak Gen Z. Iya, mungkin gitu mereka. Mungkin ada sakit beberapa hati dan segala macam, tapi bukan depresi kayak gini gitu. Ini tuh jarang banget dibahas. Betul banget. mungkin lebih ke ini juga kali ya, bawaan dari orang-orang mengenai apa sih, mencari tahu sendiri gitu loh, memprediksi diri sendiri kayak self aku kayak depresi gitu. iya Kayak betul. itu juga berbahaya kan sebenarnya kalau Benar, kayak gitu. benar. Nah kalau dari Kak Vidya sendiri, materi yang benar-benar masih nyantol buat sampai sekarang tuh apa tuh Kak? Materi yang paling nyantol sebenarnya, satu poin menarik yang tadi Iza bilang itu benar-benar menurut aku juga menarik, karena di Indonesia balik lagi ya, kita kayak ngomongin mental health aja masih tabu gitu loh. Kayak kalau misalkan kita ngomongin mental health, balik lagi agamanya nggak kuat mungkin kayak gitu ya, atau mungkin kayak lembek banget, padahal menurut benar banget, padahal
mental health itu bagian yang paling penting menurut aku dan nggak boleh terlupakan gitu selain kesehatan fisik ya kayak gitu. Dan di sana tuh mereka udah terbuka akan hal itu gitu, dan menurutku ini masih menjadi PR besar banget buat pendidikan Indonesia, mungkin UNJ secara terkhusus gitu ya, bahwa kita harus harus membuka gitu ya, diskusi-diskusi terbuka kayak gini, ngebahas soal mental health gitu kan, bahas soal hal-hal yang masih kita tabu untuk bicarakan kayak gitu sih. Jadi kemarin tuh waktu dapat materi soal itu aku amazed banget sama mahasiswa-mahasiswa mereka yang emang berani menyuarakan teman-teman mereka yang punya kesulitan dari segi bukan cuma fisik ya, mungkin mereka addicted to something, tapi juga mereka struggling mentalnya kayak gitu. Mereka mau orang-orang ini itu dapat perhatian gitu ya, dengan tadi ya mereka kan menyelenggarakan sebuah simposium, di mana simposium itu tadi luarannya adalah mereka membuat tulisan gitu kan, di mana nantinya diharapkan tulisan ini bisa menjadi peraturan tambahan lah ya di kampusnya gitu, untuk akhirnya mungkin ada konselor gitu, kayak psikiater atau psikolog gratis gitu ya di kampusnya gitu kan. Itu menurutku juga bisa banget dilakuin di UNJ FIP secara terkhusus, di mana kayaknya kita tahu ya orang-orang sekitaran kita juga kan struggling dengan mentalnya mereka, tapi mereka balik lagi nggak punya satu tempat gitu mereka bisa cerita, mereka juga mungkin nggak dapat privilege dari segi peraturannya gitu. Jadi menurutku aku bener-bener kayak terbuka dan berharap banget sih ya kalau misalkan nextnya di FPP juga bakal ada kayak gitu. Pembicaraan mengenai hal ini sih kayak gitu sih. Bahasanya tuh kayak Satgas PPKS ya. Tapi ini kan masih kekerasan seksual. Gimana kalau ini mental gitu, kesehatan mental. Keren ya. Mereka benar-benar yang kayak kalau misalkan ngomongin soal kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual tuh kayak oke, emang itu violent gitu kan. Harus cuman kalau misalkan mental tuh masih kadang ada yang kayak ya ada pro kontra lah ya kayak gitu. Jadi menurut aku itu perlu sih disuarakan. Mungkin lebih kayak kontranya, loh itu kan masalah pribadi Anda gitu ya. Jadi masih agak kurang diperhatikan. Apalagi karena balik lagi karena di negara ini masih tabu banget mengenai mental health yang yang lembek dan segala macam, dan kayak di mana-mana tuh dibahasnya mental health, di sini mental health tapi nggak ada poin inti yang benar gitu. Jadi orang-orang juga kayak mental health terus, tapi nggak ada nih apa sih kayak nextnya gitu, nggak ada dagingnya gitu loh. Dan aku juga ngerasa di kita tuh kayak kalau lu punya depresi berarti lu nggak profesional gitu. Itu malah jadi kayak seakan-akan penyakit atau minus dari diri kita. Jadi nanya lagi kan, emang ini salah gua kalau misalnya gua tertekan kayak gini. Betul banget sih. Dan terlalu dicap juga kali ya, mungkin kayak lu punya penyakit mental gitu loh. Jadi otomatis kayak ya lu urusin aja diri lu sendiri gitu. Lu sehatin dulu diri lo gitu. Dan kayak udah ada statement dari umum kayak kalau orang udah punya penyakit mental itu tuh ya nggak cocok dia punya pasangan hidup, nggak punya ini gitu. Jadi makin menambah beban di orang yang mempunyai penyakit mental tersebut gitu. Yang paling menarik ya dari mahasiswa, perbedaan nih mahasiswa Indo dan mahasiswa sana, pertama mereka tuh jauh lebih dewasa dari kita. Mungkin juga karena umur ya, jadi mereka tuh untuk bisa sarjana harus selesai diploma dulu. Ya, sedangkan kita kan langsung dari SMA pilihan gitu kan. Iya, kalau mereka wajib. Jadi kita sepantaran sama-sama sarjana, tapi umurnya beda dan kedewasaannya jauh banget gitu. Kemudian yang aku notice adalah private life mereka tuh benar-benar dijaga ketat gitu. Bahkan kemarin aku sempat nanya nih ke kakak yang ngurusin tentang kita lah, namanya Kak Tirah. Aku pengen nanya tentang IG-nya Kak Tirah ini ke temennya gak mau ngasih karena itu harus Kak Tirah yang ngasih, ngerti nggak gitu. Jadi sampai seketat itu, bahkan kayak pacaran ya wajar ya pacaran. Ini mereka pacaran mereka nggak tahu mereka pacaran, temennya nggak tahu si dia pacarannya sama siapa. Benar-benar privasi. Berarti itu perbedaannya berarti gitu. Tapi tahu dia udah punya pacar, jangan dideketin. Gitu. Ya udah sekedar gitu aja. Dan menurut aku kayak wah, ini kedewasaan yang harus kita punya sebagai mahasiswa loh gitu.
Terus ya wajar kalau mereka kedewasannya kayak gini bisa bikin acara sebesar simposium internasional gitu. Mungkin itu juga kali ya Kak, salah satu culture shock ketika melihat mahasiswa di Malaysia gitu kan. Mungkin kalau untuk di mahasiswa Indonesia, beberapa orang, nggak mahasiswa juga kali ya, hampir beberapa orang di Indonesia tuh masih ada sikap-sikap pengen tahu urusan orang lain, masalah urusan orang lain kayak gitu. Dan itu mungkin juga bisa jadi pembelajaran untuk kita bareng-bareng kali ya. Itu juga ini nggak sih, tadi kan katanya kalau misalnya sarjana harus selesai diploma dulu. Betul. Berarti itu diploma ambil berapa tahun? Tergantung katanya sih, tergantung. Oke. Nah itu juga mungkin ya PR juga buat Indonesia. Itu jawaban kenapa banyak orang-orang sarjana tapi pemikirannya tuh masih terbelakang banget. Tuh karena ya udah kita cuma dapat gelar sarjana doang, tapi kita nggak ada apa-apanya gitu. Sedangkan di sana mereka benar-benar ya udah kalau misalnya mau dapat gelar ini ya harus terdidik beneran. Benar, itu Dan itu mungkin salah satu Indonesia alasan juga sih ya. Dan alasannya mungkin bisa didukung dengan pendidikan di Indonesia itu terlalu dijadiin bisnis. Betul. Ya, Ini bisa jadi topik perbedaan lagi nih, bisa jadi topik baru lagi. Ini nih. podcast baru nih. Podcast baru lagi, tema podcast baru lagi nih. Gimana kalau itu di episode selanjutnya nih? Pendidikan apakah boleh dijadikan bisnis? Iya, itu Gitu tuh ya. salah satu topik yang benar-benar menarik dan Benar. harus banget dibahas sampai ke akar-akarnya sih ya. Betul. Gimana kalau kita bikin juga diskusi terbuka internasional di Wih, UIT? simposium Di boleh. VIP ya, boleh banget. Dan Kemudian jangan lupa simposium internasional itu kan dihadiri oleh mahasiswa dari 9 negeri ini, ya kan? Dimana 9 negeri ini punya culture yang benar-benar beda masing-masing. Kayak Upin Ipin yang kita lihat itu beda sama culture-nya Boboiboy mungkin, atau sama Ajen Ali gitu kalau kita lihat ya dari kartun-kartun. Itu karena mereka dari negeri yang beda-beda. Iya, jangan lupa itu. Bahkan dari Selangor, Kuala Lumpur dan juga Malaka, kemarin kan kita ketiga tempat itu beda banget orang-orangnya, pakai bajunya. bahasanya juga mungkin agak Iya, sedikit bahasanya berbeda. beda banget karena ada yang utamanya Malaysia, ada yang utamanya Inggris, ada yang utamanya Cina. Iya banyak sih. Iya. Banyak Cina, India gitu ya di sana. Kemudian di Malaka orang Cina pakai baju tuh bisa sesukanya, kayak sampai yang kita kayak ini lulus sensor nggak ya gitu loh. Sedangkan kalau misalnya di Selangor jilbabnya tuh tertutup semua gitu. Bahkan yang Cina nggak Islam pun bajunya tertutup gitu. Sedangkan kalau di Kuala Lumpur mayoritas orang India dan juga banyak bule, expat, iya gitu. Dan jadi ketika kita ngomongin tentang simposium internasional bikin aturan untuk satu universitas, mereka nanya ke 9 culture itu, bayangin. Jadi dia minta internasional ngasih pendapat, dia juga minta anak sendiri ngasih pendapat per culture mereka, ya kan? Coba kalau misalnya Indonesia bikin simposium nasional aja tapi semua provinsi datang gitu ya. Dan didengar bener nih gitu. Sekeren apa kita bisa? Harusnya bisa sih. Sebenarnya itu kan juga kayak Indonesia gitu konsepnya ya. Mungkin yang di Pulau Sumatera dia lebih Melayu bahasanya dan pakaiannya adat-adatnya kayak gitu. Tapi kan kurang dapet perhatian gitu. Nah, kan. betul. Kayak nggak, ya udah aja gitu. Udah ciri khas lu gua. Benar. Mungkin kayak gitu terus. Malah jadi bahan ajang gengsi ya kalau misalnya kita nggak ngikutin culture yang benar-benar terupdate gitu. Ah, betul. Kalau misalnya kayak begitu kan berarti kita kayak menyamaratakan pendidikan juga ya nggak sih? Iya. Kayak 99-nya tahu, 99-nya ikut. Sedangkan kita yang ikut ya Jawa-Jawa lagi, Jakarta-Jakarta lagi, paling banter Depok gitu. Iya, karena emang semuanya harus mahasiswi di Indonesia tuh harus semuanya dapat gitu sama rata untuk pendidikan yang gak ada perbedaan kayak oh lo dari Jawa jadi lo harus lebih unggul karena ibu kota lo tuh ada di Jakarta segala macam gitu ada di Pulau Jawa itu juga bisa sih kayak gitu sih. Mungkin bisa jadi pembahasan berikutnya kita usulkan. Iya. Ada simposium. Menarik sih ya. Mungkin belum internasional dulu kali ya. Nasional dulu. Di dalam-dalam Mungkin dulu. simposium UNJ aja ya per fakultas Iya, dulu betul ya. Iya pasti ini jangan kan aja kayak FIP juga kepalanya pasti susah disatuin tuh. Iya. Bener. Itu kedewasaan kita. Iya itu PR Jadi banget. bahan pertanyaan ya. Iya. Oke, dari Kak Zahida sama Kak Vidya nih sambil kita nunggu penutupan dari terakhir mungkin ada closing statementnya atau mungkin kesan-pesan dan apakah merekomendasikan kepada yang lain gitu kepada adik-adiknya. Next nih ada Camaba 2024 Camaba, ya. iya. Mungkin FIP akan muda jadi ya. bibit-bibit unggul Tawarin aku aja, tawarin aku. Ada Aku juga mau dong pastinya ya.
Menarik banget soalnya benar-benar kita datang ke negeri orang gitu kan ya, terus mempelajari kulturnya, mempelajari orang-orang yang tinggal juga. Wah gila sih, menarik banget ya. Oke. Gimana, Kak? Closing statement dari aku. Mungkin pertama yang mau aku sampaikan terkait ini ya, kayak aku encourage banget buat teman-teman dari FIP, apalagi nanti kan kita udah punya adik tingkat lagi nih ya kan, untuk jangan takut dan berusaha untuk mengaktifkan diri juga lah gitu di kampus. Coba buat cari-cari kegiatan yang positif gitu, cari kegiatan yang sekiranya sesuai dengan visi misi kamu gitu ke depannya seperti apa. Mungkin kamu ngelihat tempatnya cocok, culture-nya cocok, bisa gitu kan untuk difokuskan, dan mungkin nanti kamu bisa dapat kesempatan berikutnya nih gitu untuk hadir menjadi delegasi di acara-acara lain. Mungkin sekarang bukan ke Asia lagi tapi mungkin ke Europe gitu ya. Amin. Kita nggak ada yang tahu ya, mungkin FIP goes to London gitu kan. Jadi Ya Allah. keren banget gak sih? Amin. Dan itu nggak bakal delegasi, itu kan representatif gitu kan. Jadi mereka pasti nggak mungkin ngasih ke sembarang orang. Jadi kamu harus bisa kasih juga lah gitu apa yang sekiranya bagus dan apa yang sekiranya bisa ditonjolkan dari diri kamu, dan diperlihatkan gitu kalau misalkan emang itu cocok gitu kan. Nanti siapa tahu bisa nextnya dipanggil juga ya sama Bu Dekan dan juga Bu Wakil Dekan Siapa gitu. sama Pak Rektor, nggak tahu. Bener, langsung mewakili UNJ gitu kan, bukan FIP lagi gitu kan. Jadi mungkin itu sih ya. Tapi tetap juga walaupun orientasinya gitu kan ke potensi diri, ke karir, tapi harus tetap memperhatikan kesehatan mental, kesehatan fisik juga. Jangan mungkin terlalu ambisius banget gitu ya, mendapatkan apa-apa, tapi lupa gitu dengan sesama. Jadi harus tetap memperhatikan juga teman-temannya sekitarnya, mungkin teman-teman lainnya yang lagi struggling gitu dengan kesehatan mentalnya dia, mungkin dia juga adiktif ke hal-hal lain ya, mungkin kayak ya jangan sampai gitu ya. Tapi kalau misalkan contoh gitu mereka adiktif ya, rangkul mereka gitu, jangan kayak dijauhin gitu, embrace mereka, ajak mereka mungkin ya jadi lebih baik lah ke depannya kayak gitu. Jadi menurut aku harus fokus sama diri sendiri, elevate diri teman-teman, tapi jangan lupa ke sesama kayak gitu. Itu menurut aku poin penting banget yang juga dipelajarin ya kemarin. Jadi mereka juga nggak melupakan teman-teman yang lain yang lagi struggling sama masalahnya mereka masing-masing kayak gitu sih mungkin dari aku ya. Ya, oke. Semangat teman-teman semua. Thank you Kak Vidya atas closing statement-nya ya. Kalau dari Kaza sendiri nih closing statement-nya atau kesan-pesannya untuk teman-teman yang lain gimana nih Kak? Oke, pertama udah nggak usah mikir, loncat aja. Cebur aja. Iya benar-benar. Aku Ya. juga berprinsip kayak gitu. Kayak lama kalau mikir. Tuh, gini, Keburu kehilangan lu masih kesempatan. muda Beb, udah loncat aja dulu, paling patah kaki nggak apa, bisa recover gampang gitu ya, masih muda gitu. Jangan takut. Itu pertama, kedua, gue tahu banyak banget yang bakal mikir Malaysia doang, ya nggak sih, kayak cuma di sebelah gitu. Entah itu omongan orang iri atau omongan diri sendiri kayak merendahkan pencapaian kita. Tapi ternyata sekeren itu loh dunia luar, kayak hal yang benar-benar banyak banget bisa lo pelajarin kalau lo mau dengerin, ya kan? Kalau lo mau belajar. Mau dengar. Iya betul. Jadi gua rasa sekecil apapun kesempatan itu, udah loncat aja, percaya sama diri kamu, terus pura-pura kamu nggak ada apa-apa, jadi kayak kosongin badan gitu loh. Jadi ketika lu dapet sesuatu itu benar-benar masuk terus berkesan. Dan yang ketiga, ini kan apalagi kami itu kan kemarin dipercaya kemudian didanai gitu ya. Jadi tanggung jawabnya besar dong. Iya. Jangan sampai yang udah kamu dapat dari event-event besar yang diamanahin ke kamu cuman di kamu aja, tapi di-share ke teman-teman. Iya. Aku tahu pasti publikasi tuh orang-orang bakal mikir kayak sombong, pamer, iya kan? Tapi enggak kok, bisa kok, banyak kok kakak-kakak tingkat kita yang udah kemana-mana publikasi dan kita nggak ngerasa iri kan, tapi ngerasa kayak keren banget, ada Inspirasi lah iya, ya, ada inspirasi, jadi termotivasi Dan juga gitu. jadi patokan. Betul. Jadi itu balik lagi cara kita ngomong kan, gitu. Pokoknya jangan takut, loncat aja, nggak usah dipikirin, terus ambil sebanyak-banyaknya dan lu kasih ke semua orang. Bodo amat orang mikir lu kayak gimana, yang penting lu udah kasih kan, gitu. Kemudian itu lagi sih, kembali lagi,
please banget kita harus bisa jadi lebih dewasa dan kita bisa bedain mana yang privat, mana yang pribadi dan juga mana yang profesional gitu. Biar pencapaian kita semakin lama semakin tinggi gitu. Tuh. Gokil. Thank you Kaza untuk closing statementnya ya. Tuh, tadi kita udah bahas ya, topiknya tuh banyak banget mengenai kegiatan Global Wellness Leadership Week-nya. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai akhirnya ke hari kelima dan pulang balik lagi ke Indonesia, nggak bener-bener dipatokin materi ke sendiri-sendiri aja, tapi bener-bener harus di-share gitu ke teman-teman yang lain. Dan itu tuh yang aku amazed gitu ya dari cerita-cerita yang tadi tuh, pertama dari pemilihan topiknya gitu, dan pembahasan di dalamnya. Maksudnya itu kan topiknya itu nggak cuma dibahas di kulit-kulitnya doang tuh kan, tapi benar-benar nyampe dalam. Dan cara mereka meminta pendapat ke bahkan negara-negara luar gitu loh, secara internasional. Kayak menurut kalian tuh gimana baiknya, jadi nggak cuman pemimpinnya tuh mungkin gak yang kayak menurut gue nih ini oke sih, nggak peduli deh orang mau ngomong apa, tapi menurut gue ini jalan tengahnya gitu. Enggak, tapi ini tuh bikin diskusi terbuka, justru banyak negara dan dari orang-orang dalamnya juga ikutan. Dan tadi juga kayak ramah banget, yang aku message juga itu karena mereka itu sangat menyambut dan sangat istilahnya tuh menganggap kita tuh ada gitu loh. Iya, betul. Jadi nggak cuman sekedar tamu undangan tamu selamat datang ya gini-gini, tapi nggak, benar-benar kayak dianggap jadi ada bagian. Dan istilahnya kasarnya tuh kayak dipelihara gitu loh, dijaga gitu loh. Benar-benar dijaga banget. Dalam-dalamnya. Dan memuaskannya tuh bukan difasilitasi luarnya doang, tempat tinggal dan makan, tapi ya jalan-jalannya juga, kepuasan batin, dikasih makanan khasananya juga gitu. Itu keren banget dan Indonesia harus belajar. Walaupun Indonesia juga keren, I love Indonesia. Tapi masih banyak harus ya. masih banyak hal yang harus kita kembangin gitu. Betul. Kayak kita mungkin sekarang kita bukan siapa-siapa untuk ngasih pendapat ke negara tercinta ini, tapi semangat Indonesia. Kamu gimana nih Putri? Kalau aku sendiri ya sebagai pemuda dan pemudi di Indonesia ya, kita nggak perlu nunggu jadi orang penting dulu sih ya. Betul. Kita harus dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau misalkan dari kita merasa kayak ini nggak benar nih, nah yaudah kita dari diri sendiri itu benar-benar harus kayak udah, kalau orang lain nggak bisa ngebetulin, gue bakal ngerubah diri gue sendiri dulu untuk nemu titik benarnya gitu. Ketika gue udah di posisi titik benar itu, gue bakal nyebarin ke orang-orang terdekat terlebih dahulu gitu. Kalau ini salah loh gitu. Jadi titik benarnya di sini gitu. Lo harus kayak gini. Tapi kalau misalnya balik lagi, kadang kan cara kita memberikan ilmu ke orang lain itu nggak langsung instan ya, nggak bisa langsung cepet orang tuh paham gitu dan bisa nerapin. Ya itu kita harus step by step dan emang harus kayak sabar gitu kan. Kalau bener-bener terus lagi kayak ingat gue tuh Karena depresi jadi dua. Iya. Karena depresi jadi dua. Atau kalau misalkan emang kita lagi di titik-titik terendah, kayak bayangin lagi kayak gue masih punya mie ayam kok, makanan kesukaan, minuman kesukaan, atau hobi-hobi gitu ya, hobi yang benar kita lagi suka. Kayak gue harus bertahan hidup gitu, demi apa? Demi kesukaan gue, demi gue nyebarin ilmu-ilmu yang benar-benar bermanfaat buat orang-orang sekitar. Kayak gitu sih pastinya ya. Oke, dan aku mau nambahin sih mungkin satu lagi ya dari yang topik yang dibahas di simposium. Simposium itu adalah gimana kita mulai untuk mendengarkan orang lain juga. Ya betul. Dan mendengarkan pun bukan cuman kayak sekedar mendengarkan ya. Sekedar mendengarkan, dan bukan yang aku ngomong kamu dengerin, enggak, tapi kayak mendengarkan tuh mungkin bisa dalam arti lain gitu loh. Jadi kita memahami sekitar kita, karena kalau misalnya kita mau didengar juga kan kita harus mendengarkan orang lain gitu. Jadi ya kita nggak perlu harus jadi siapa-siapa dulu, karena kita adalah kita. Asik. Gokil. Semangat Indonesia. Oke, mungkin sekian deh, segini dulu podcast dari kita. Bener-bener topik hari ini tuh wah banget lah, bener-bener. Tapi keren sih guys, kalian jangan lupa jadi delegasi. Ingat, nggak boleh ambisius banget, tapi seenggaknya ya itu harus menciptakan hal-hal positif untuk sekitar ya. Betul. Oke, itu aja kali ya untuk pembahasan podcast mengenai pengalaman kegiatan internasional, yaitu Global Wellness Leadership di Malaysia. Terima kasih kepada Kaza dan Kak. Thank you juga Evidia. Oke, kami selaku dari podcaster hari ini, aku dulu. Aku Al ya. Aku Putri. Kami pamit undur diri. Dadah. See you di Sampai next jumpa. episode.
Bye semua. Guys.